Bapak Jangis. Bapak Jangis. Kami di sini untuk mewawancara Bapak tentang usaha sapi perah. Nah, bagaimana awal dari Bapak merintis usaha susu sapi perah ini dan dimulai sejak tahun berapa? Tahun 1975. 7. Itu usaha orang tua, gitu mau melanjutkan. Oh, dan alasannya karena apa gitu Pak usaha ini? Karena ya kita usaha ini kan untuk apa ya, kebetulan di Bangkalan kan nggak ada juga ya, memang turun temurun ya. Bagaimana sih Pak strategi pemasarannya ini untuk menjual hasil susu sapi perah? Kalau kan kita ada 2 tempat usaha, ada yang di Surabaya sama di sini. Kalau yang di Surabaya kita larinya ke koperasi, kalau yang di sini untuk ya perorangan, kayak ke STNJ, perorangan, terus ke rumah sakit. Kalau yang di Surabaya langsung ke koperasi karena di sana lebih banyak sapinya. Di sana sapi ada sekitar 200. Untuk jenis sapinya sapi apa? Macam-macam, ada yang Nederland, ada yang Australia, ada yang Holland. Kalau yang bisa untuk diperah itu sekitar usia berapa? Untuk pemerahan biasanya habis melahirkan baru bisa Diperah. dalam 1 hari sampai 3 hari itu tidak bisa diperah karena apa? Dia kan tidak seperti biasanya dia baru bisa diperah. Bagaimana pengelolaan susu sapi perah ini? Cara mengelolanya? Oh, ya kita macam-macam kan, ada yang sistem diminum langsung, ada yang sistem dimasak dulu, kemudian bikin kemasan. Bagaimana sih usaha Bapak ini untuk mempertahankan agar kualitas dari susu sapi perah ini tetap terjaga bagus? Untuk menjaga kualitas ya, dari segi pakan juga pengaruh ya, dari apa ya, untuk kualitas sapinya juga pengaruh karena dalam satu sapi tidak sama menghasilkan susu dan produksinya juga tidak sama. Nah, ini omset per bulan yang Bapak dapat itu berapa? Kalau di sini sih tidak begitu besar. Kalau yang di Surabaya itu bisa mencapai perharinya bisa sampai 2 juta. Kalau yang di sini 1 hari kurang lebih 300 kan. Di sini karyawannya ada berapa? Ada 7 Ada tugas masing-masingnya gitu Pak? ya, untuk membersihkan kandang sama pemerahan sama pemasaran, dari rumput. Cuma sebagian ada 3 orang. Nggak bisa. Kalau per hari gitu bisa menjual sampai berapa botol? Ya
Jadi sehari kalau pagi kan misal satu sapi menghasilkan 20 liter, kayak ini menghasilkan 20 liter. Sore itu mungkin 13-14 liter. Jadi satu hari, kalau sini kan kebanyakan hamil ya, ini hamil kan otomatis produksi susu turun. Terus ada kurang 4 bulan 3 bulan berhenti. Jadi untuk produksi susu ini tidak begitu normal kalau udah hamil. Biasanya ini sementara ini cuma 60 liter per hari. Kalau hamil juga diperas gitu. Nah, cuma kalau udah warna susunya kuning itu baru berhenti. Karena terus susu ini bisa bertahan sampai berapa hari? Kalau di tempat di luar dari masuk ke kita gitu ya 12 jam, 4 jam gitu. Cuma biasa agak baru mendingan 12 jam. Kalau kulkas sampai 2 hari juga. Apa harus ada tata caranya supaya bisa bertahan lama? Kalau sementara ini saya pakai alamnya, ya, kemarin Penjualan itu dari jam berapa sampai berapa? dari sini 2 kali tuh jam 3 sudah kerja untuk membersihkan dan itu membersihkan habis itu baru bagi pemahaman. Terus pembelinya biasanya daerah sini apa dari luar kota juga ada? Di luar kota ada langganan Sampang sama mana Sumenep untuk bikin kemasan, kayak kemasan minuman berenergi gitu, ada yang juga minuman itu kayak di Bangkalan juga. Yang zaman sekarang gitu ya Pak ya? Iya. Terus ada sistem antar makanan omset sekarang gitu diantar ke rumah orang-orang. Iya ada. Ini ada, ini barusan Jadi berlakukan sistem antir gitu apa gratis? Gratis. Terus kasih tes Bapak itu sedikit gitu supaya usahanya lancar gitu. Memperbarui kualitas sapi. Seperti ini sekarang kan sebagian udah di tempat di Surabaya, karena di Surabaya kan sementara separuh sapi kan keadaan hamil. Jadi nanti kalau udah balik lagi ke sini. Kebetulan sini kan permintaan susu tidak sesuai, tidak bisa. Kalau di Surabaya kan langsung masuk ke operasi. Operasi kan 8 liter terbukti rumah. Kalau di sini Ya, itu kan dibatasin, cuma permennya nggak begitu besar. Bapak ini perharinya biasanya nyampe berapa botol susu? Nah, 60 liter kalau di daerah sini. Kalau di yang di Surabaya hampir 300-400 liter. Kan sini sedikit sapi, di Surabaya lebih lah. Harga per botolnya itu berapa Pak? Yang Bukan per botol, kita per liter. oh Kalau di sini kita jualnya
per botol 20.000. Itu udah nyampe di rumah. Kalau di Surabaya per botolnya per liternya itu 10.000 12.000, belum nyampe di rumah. Cuma Tadi kan Bapak bilangnya ada bermacam-macam jenis sapi. Iya. Ini bisa disebutkan nggak Pak yang mana sapi-sapinya? ini sebenarnya itu loh. Nah, kalau kayak ini Nederland, Ini apa? Nederland, Nederland. ya Nah, ini. Nederland. Ini ya maksudnya termasuk lokal Australia yang bersama lokal. Maksudnya sapi pernah biasa, bukan F1. Kalau yang itu F1, F1 itu ya maksudnya impor langsung. Australia itu yang putih itu. Kalau ini campuran, ini anakan sendiri. Ya, dan buat eksperimen dulu. Jadi indukan Evan dikawinkan sama ini. kalau ini yang Tidak ada. Cuma kita eksperimen. jadi kalau Bapak ini sama ada kendalanya. Ya, kendala besar. Sebetulnya di Bangkalan ya, bukan yang di Surabaya. Kalau di Surabaya kan susu pasti sama koperasi diambil semua, sama pabrik itu. Kalau di sini kan kendalanya mungkin di saat susu melimpah, membeli kurang ya ada baru kemana gitu kan. Ya. Tapi sekarang alhamdulillah untuk penjualan misalnya susu melimpah bisa kita proses buat sabun diganti kan kayak di apa itu susu madu Sale itu udah bikin sabunnya. Dari susu ini. Iya. Berarti ini Bapak dapat penghasilan juga dari sabunnya. Ya, kita kan seperti itu. Kita berjalannya dia sudah guna terima. Terus apa harapannya Bapak ingin capai untuk usaha sapi perah ini? Untuk lebih untuk besar usaha ini lebih apa ya, sekarang ini kan kalau yang di Bangkalan itu Allah menjadi Makasih Pak ya, sudah bisa meluangkan waktunya untuk memberikan semoga usaha Bapak bisa ada atau UD Sari Maduratna di Burneh, Bangkalan. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan.
Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, dengan memahami perilaku konsumen, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah merancang sebuah strategi pemasaran yang tepat. Nah, di sini UD Sari Madu Ratna merancang strategi pemasaran dengan memasarkan produk pada pembeli menggunakan jasa pengantar atau distributor, di mana susu tersebut akan dikirimkan pada saat pagi hari setelah sapi perah diperas. Kualitas susu masih segar. Kemudian pada saat siang menjelang sore sekitar jam 2 sampai jam 3 sore, sapi akan diperah lagi dan diantarkan kembali pada konsumen. Jasa pengantaran ini tentu akan mempermudah dan menyamankan konsumen untuk membeli susu sapi perah. Kemudian, aplikasi strategi pengkondisian instrumental. Para pemasar secara efektif menggunakan berbagai konsep pembelajaran instrumental konsumen ketika mereka memberikan penguatan positif dengan menjamin kepuasan terhadap produk, jasa, dan keseluruhan pengalaman yang membeli. Lalu proses pembelajaran instrumental. Sebelum memutuskan untuk membeli susu sapi perah, konsumen tentu mencari tahu apakah produk tersebut terjamin kualitasnya atau tidak. Kemudian, pada pembelian produk, apakah konsumen merasa puas atau tidak? Kemudian, reward yang didapatkan oleh konsumen misalnya merasakan manfaat saat mengonsumsi susu sapi perah. Manfaatnya yaitu untuk kesehatan tubuh para konsumen. Kepuasan konsumen tentu akan berpengaruh pada UD Sari Madu Ratna. Pemilik akan tetap mempertahankan usaha susu sapi perah ini, baik dari segi kualitas yang akan tetap dijaga dengan baik supaya konsumen merasakan manfaatnya, dan tetap menjaga kepercayaan konsumen sehingga harapannya usaha ini akan lebih berkembang nantinya dan dapat memberi banyak manfaat kesehatan untuk masyarakat. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Yang pertama ada faktor pribadi, yaitu gaya hidup. Gaya hidup adalah konsep yang lebih baru. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Paling tidak, terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh pemasar dari pemahaman gaya hidup konsumen, yaitu dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar dan membantu produsen untuk dapat mengembangkan produk sesuai dengan tuntutan gaya hidup mereka. Nah, di sini pengusaha melihat gaya hidup pada masyarakat yang menerapkan pola hidup sehat. Masyarakat atau para konsumen yang kesehariannya menerapkan pola hidup sehat tentu akan melirik usaha susu murni sapi perah ini. Karena susu murni tentu banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh dan bisa diminum oleh semua kalangan usia. Dari anak kecil yang bagus untuk pertumbuhan tulang, kemudian orang dewasa yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan jantung. Lalu ada faktor psikologi. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi konsumen adalah suatu dorongan kebutuhan dan keinginan individu yang diarahkan pada tujuan untuk memperoleh kepuasan dalam hal konsumsi. Di sini, motivasi dari konsumen untuk membeli produk susu yaitu ingin hidup dengan pola yang sehat. Tujuannya agar tubuhnya menjadi lebih sehat dan bugar. Lalu ada persepsi. Persepsi adalah proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan stimuli ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Misalnya, persepsi mengenai harga. Bagaimana konsumen memandang harga tertentu, tinggi rendah, wajar, mempunyai pengaruh kuat terhadap maksud membeli. Harga acuan, setiap harga yang digunakan konsumen sebagai dasar perbandingan dalam menilai harga lain. Di sini, harga per liter susu sapi perah adalah Rp10.000 dalam kemasan botol sedang. Harga tersebut menurut pemasar sudah sesuai dengan standar pembeli di daerah tersebut. Kemudian yang terakhir ada pengetahuan. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa.
serta pengetahuan lainnya terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Dalam penjualan susu sapi perah terus meningkat karena pada saat ini juga sedang masa pandemi. Permintaan konsumen pun berdatangan. Hal ini karena pengetahuan konsumen tentang manfaat dari susu sapi perah sendiri yang baik, kesehatan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari kelompok kami yang mewawancarai UMKM UD Sarimadu Ratna yang ada di Bangkalan. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. So, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.